Bu Haji, pada bulan berapa, tahun berapa Ibu mendapatkan piagam penghargaan para Samya Susastra Nugraha ini? Awalnya kegiatan dimulai Januari 2020 sehubungan dan berakhir penilaian itu Juli 2020. Seharusnya penghargaan ini diberikan Agustus, tapi sehubungan COVID belum berhenti, akhirnya ya baru di kegiatannya kemarin 17 November. Itu yang hadir yang dekat-dekat saja dilaksanakan di hotel itu di Ciater. Di Ciater. Ya, lupa lagi. Di Bandung kalau nggak salah. Ya, di Ciater Subang. Iya. Ciater. Tapi sehubungan yang jauh itu jadi diperbolehkan tidak hadir, itu hanya sebagai contoh-contohnya saja ya. Bagian saya itu dikirim melalui JNE gitu. Ada berapa orang? 100 orang. Dari mana saja itu? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Berarti dari Kabupaten Tasik berapa orang? Kalau nggak salah 6 orang, itu dari MAN 3. MAN 3 mana, Bu? Ciawi. Iya. Ciawi MAN 2. Iya. MAN 3, kemudian ada dari SMP Singaparna, dari SMP Sariwangi. Yang lainnya lupa lah, nggak pernah bertemu, cuma lihat di daftar hadir saja gitu kan, daftar hadirnya online gitu. Itu di bidang kategori apa saja penilaiannya, Bu, ini? Semuanya itu para penulis buku. Kalau kategori penilaian jenis indikasi yang dinilai itu nggak tahu, udah itu mah penilai di sana gitu. Pokoknya yang ikut mengirimkan buku kemudian diseleksi dan terpilih. Jadi Ibu sudah mengarang buku apa? Itu buku antologi Carpon. Ya, namanya Geuning Bulan Caang Deui. Iya. Udah berapa buku yang Ibu cetak ini waktu itu? Buku yang ini? Ya, yang antologi ini, antologi Carpon ini. Berapa kira-kira? 130. Dikirimkan ke sana. Yang dikirimnya cuma satu. Kan yang lainnya udah dijual semua. Dijual semua. Udah masuk ke mana aja itu, ke sekolah, penerbitan mana? Ke sekolah, ke teman-teman yang jauhnya itu ke daerah Majalengka. Ada teman. Jadi khusus bahasa Sunda ya, Bu ya? Iya. Bahasa Sunda. Pernah juga nulis bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia? Belum pernah. Belum. Ibu itu jurusan Sunda atau sastra Sunda gimana itu? Kuliah dulu di sastra Indonesia, tapi kemudian ada aneh gitu di Sunda. Kenapa dari sastra Indonesia bisa ke sastra Sunda itu? Tahu ya. Tapi bagus juga di Sunda. Tapi bisa Indonesia juga. Kan kalau pengembangannya di Majalah Atikan itu dari sekian peserta itu hampir semuanya bahasa Indonesia gitu. Akhirnya saya mengisi bahasa Sunda, jadi keterusan gitu sampai sekarang. Terus dengan adanya penghargaan ini, harapan Ibu ke depan mengenai bahasa Sunda bagaimana itu ke depannya? Itu mah luar biasa. Semoga bahasa Sunda itu karena menjadi bahasa selain bahasa ibu, bahasa rasa. Jadi untuk anak-anak muda terutama lebih berkembang. Karena sekarang saya merasa prihatin, bahasa Sunda untuk anak-anak muda itu seperti bahasa lain gitu. Jadi kurang asing, merasa asing. Iya, merasa asing, jadi kurang memahami. Jadi saya harapkan karena ini merupakan bahasa karuhun, bahasa ibu, jadi untuk lebih dipelihara gitu. Iya. Ibu terakhir mengajar di mana, di sekolah mana ya? Terakhir saya tahun Juli 2016 itu jadi kepala sekolah di SD 1 Sukaratu, Kecamatan Sukaratu. Udah mulai menulis di situ juga? Tidak, menulis itu 2014. Udah mulai dari 2014. Bahasa Sunda terus. Iya. Itu hobi atau gimana, dorongan apa gitu bisa? Ya, pertama hobi memang sejak masih SPG juga dulu sering, tapi dulu kan cuma di surat-surat kabar kecil gitu, di majalah dinding di sekolah gitu. Tapi mulai 2014 karena ada yang tempat lah gitu ya untuk mengembangkan bakat, akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Insya Allah. Tema-tema apa saja yang Ibu tulis dalam Carpon Ibu mengenai perjuangan kehidupan manusia, sosial? Di Carpon itu banyak masalah pendidikan, kemudian masalah rumah tangga, masalah kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi gitu.
Ibu melihatnya itu menjadi suatu inspirasi dari apa kemudian diaplikasikan menjadi suatu bentuk tulisan? Kebanyakan itu ada pengalaman. Dari pengalaman kebanyakan gitu. Direkayasa akhirnya ya namanya juga carpon banyak bohongnya gitu. Tapi ada tujuan tendensi yang lebih bagus. Kan ada amanatnya gitu di sana jadi kepada siapapun yang membaca itu akan terkenang bahwa ini carpon ini bercerita tentang ini, ada kemungkinan ada hubungannya dengan pembaca tersebut gitu. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi motivasi buat generasi muda masa kini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.